Alhamdulillah, Ibu Bapak jamaah rahmatullah. Sehat semangat Bapak. Bisa berjumpa lagi, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Ibu Bapak jamaah rahmatullah, tampaknya kita perlu menuntaskan aja ya di kitab tentang qadar ini, bahasa tentang qada dan qadar. Ini hadis nomor terakhir dalam pembahasan ini. Insyaallah kita akan beralih nanti ke pembahasan berikutnya. Dilanjut nggak Pak? Dilanjut insyaallah ya. Kita baru 128 dari hampir 2000 hadis, 1923. Mungkin perlu kita pilih nanti Pak Budi ya. Kita apa dulu, tidak harus murut, gimana kalau murut nanti kita pilih setelah ini kita bahas apa, terutama pembahasan yang relatif jarang dibahas mungkin. Atau konten request mungkin ya, kita tidak harus murut dari awal karena nanti lama ya, murutnya dari kitab atau bab tertentu, nanti satu kitab selesaikan satu bab maksudnya. Jadi prioritas. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ini hadisnya yang tinggal cerita panjang ini. Jadi hadis itu agak berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan riwayah bilafdi. Jadi Al-Quran itu diriwayatkan atau disampaikan itu lafalnya itu mutawatir. Jadi dari Rasulullah sampai generasi sekarang itu betul-betul sama, terjaga redaksinya itu. Nah kalau hadis itu sebagian besar atau umumnya hadis itu diriwayatkan secara makna, riwayat makna. Jadi substansinya sama atau banyak kesamaan, tapi redaksinya berbeda. Kadang-kadang ada tambahan atau perbedaan dari riwayat-riwayat yang lain. Banyak yang berupa cerita redaksi. Maka ini biar efisiensi nanti kita untuk hadis-hadis yang ceritanya panjang nanti kita ambil bagian yang substansinya atau ini ada. Bisa di ini kan nggak? Bisa ya. Kemarin sampai hadis berapa ya? Di tulisannya jadi berbeda ya fontnya. Jadi berubah ini. Saya nggak pernah lupa. Nah ya, kemarin itu ini sudah ya. Nah, ini ada yang belum saya edit Pak ya. Ada dua. Ini sudah ini. Sepertinya sekarang ini ya qadar zinanya manusia. Ya. Baik, qadar itu ukuran zina ya, kita mengetahui zina. Zina itu secara bahasa dari kata zana itu indah. Indah, senang. Biasanya umumnya itu kesenangan kan. Zuyina linnas syahwat. Ya, jadi manusia itu dihiasi dengan kesenangan. Jadi dihiasi. Jadi orang itu akan merasa senang. Ya, senang. Jadi dibuat indah gitu kan. Dalam pandangan manusia dibuat bagus, nah, akan kayak gitu. Nah, tapi nanti ada dalam batas tertentu itu zina itu bukan selalu berupa nikmat yang perlu disyukuri, tapi di situ menjadi pintu di mana orang kemudian berpotensi untuk mendapatkan keburukan. Makanya biasanya dalam konotasi kita zina itu kira apa dosa zina ya, nah, gitu. Mari kita akan lihat di sini zina.
Ya. Jadi kadar zinanya manusia. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Ya. Nah, ini lalu diceritakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi innallaha kataba 'ala ibni adama haddahu minaz zina. Jadi ini ada semacam, jadi Allah itu sudah menetapkan kepada setiap Bani Adam, ya, Bani Adam itu manusia. Jadi ada haddah itu ya semacam ada unsur warning ya di situ ya, di mana di situ ada potensi untuk berbuat zina. Ya. Adrokat dari kala mahalatan, di situ ya tidak ada tempat atau tidak ada ruang yang bisa ketahui kecuali memang kita melakukan zina. Jadi tidak bisa tidak bahwa kita semuanya itu berbuat zina. Jadi kita anak Adam itu sudah ditakdirkan di situ melakukan zina. Nah, zina itu kan berarti organ-organ tubuh kita yang berzina. Zina itu kalau dalam bahasa kita ya sinakidah. Jadi organ tubuh kita itu merasakan senang, keindahan. Makanya secara bahasa kan zina itu indah. Nah, zina itu zina, dibuat indah, dibuat senang. Jadi kita ini anak Adam semuanya, kita yang ada di sini itu ditakdirkan memang berbuat zina. Nanti dulu kita akan saja. Jadi zina nanti akan kita bedakan. Ada zina hakiki, ada zina majazi. Nah, dalam konteks ini zina yang tidak bisa dihindari tentu bukan zina yang dalam pengertian yang dahsyat itu ya, yang terlarang. Karena zina yang pasti di situ ya namanya kita tidak bisa menghindar. Gitu. Nah, kita lanjut aja. Jadi Allah memang sudah menetapkan seperti itu. Nah, kemudian ini fazina lain an-nadhar. Nah, gitu. Jadi yang pertama, mata kita juga berbuat zina. Zinanya mata itu apa? Melihat. Coba Bapak, kadang-kadang kita nggak bisa dihindari loh. Disengaja, tidak disengaja kita berbuat yang sesungguhnya tidak pantas, tidak layak kita lihat. Makanya kalau itu tadi misalnya sesuatu yang nggak boleh, kalau nggak disengaja sekali itu ya itu udah zina tapi nggak bisa dihindari. Gitu. Kalau dalam konteks ini mungkin keburukan atau katakanlah dosa dari perbuatan zina yang meskipun itu dilarang tidak sampai pada zina nanti yang satu itu ya. Jadi misalnya mohon maaf kita melihat perempuan yang bukan milik kita ya kayak gitu ya gitu. Kalau satu kali nggak disengaja senang nih, cantik banget saya. Kalau bawa gitu ya harus sekali kayak gitu ya. Nah, itu kalau satu kali itu maka disebut anugerah itu Pak. Nah, yang nggak boleh itu kan kalau terus zina. Nah, itu kalau zina yang tadi nggak disengaja itu memang zina itu Pak, nggak bisa dihindari itu. Misalnya nggak disengaja kita kan gitu. Itu zina ya zina mata itu. Nah, tapi kalau itu dilakukan terus pun ya zinanya besar tapi tetap tidak sampai yang satu itu yang zina kita ketahui zina, misalnya sampai tadi zina kemaluan, tapi tetap itu zina. Jadi maksudnya Bapak Ibu sekalian, jadi bahwa perbuatan zina itu nanti ada kadarnya, lalu itu ada prosesnya. Kalau orang berbuat zina itu pasti ada proses, akan gitu. Jadi dari ketentuan itu sudah ditetapkan. Nah, wazinar lisan al-mantiq,
Sedangkan zinanya lisan atau lidah, ya omongan. Misalnya kalau omongan yang bisa menyakiti orang, omongan yang bisa mengadu domba orang, omongan yang berupa fitnah, ya, dan seterusnya. Ini kenapa ya? Jadi gitu. Masuk nih. Oh, habis ya? Habis itunya ya. Ini harus dipulihkan lagi gimana ini? Bisa? Lanjut pakai HP aja. Mana tadi ya? Terima kasih. Yang ketiga aja yang nyari. Anjir. Sebentar saya bertanya. Jadi zina itu tentu saja dilakukan oleh kita, dalam hal ini organ-organ tubuh kita, ya. Jadi mata kita ada zinanya, zina yang indah merasakannya, tapi di situ yang namanya zina itu kan potensi dosa, ya, maksiat itu. Lalu zinanya lisan atau ucapan, ya tentu saja itu juga indah, Pak. Kita bisa bicara. Kadang-kadang cuma kalau tidak pada tempatnya kan bisa membuat dosa, menyakiti orang, ya. Bahkan bisa menjatuhkan nama baik kita, membuat orang tidak suka sama kita dan seterusnya. Itu artinya sampai. Nah, kemudian wa nafsu tamanna wa tasdahi. Nah, kemudian jiwa, nah kalau jiwa, angan-angan, itu kemudian dia menghayal, membayangkan, atau dia cenderung untuk syahwat, mengikuti syahwat atau hawa nafsu, kecenderungan. Itu zinanya jiwanya, zinanya jiwa itu begitu. Ketika menghayal, menghayal untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu juga dianggap zina. Kalau kita punya keinginan syahwat itu, keinginan itu pada tempatnya baik. Tapi kalau keinginan itu misalnya tidak pada tempatnya, mohon maaf, misalnya keinginannya itu apa? Membunuh orang, keinginannya merampok orang atau memperkosa atau apalah misalnya kayak gitu. Nah, itu ada keinginan-keinginan atau hayalan-hayalan yang ya keluar batas kayak gitu. Nah, jadi yang tidak proporsional atau pada tempatnya itu ya dianggap zina yang berlebihan. Tapi kalau misalnya mengharapkan berhayal, itu ya memang jiwa seperti itu, Pak, ya. Seperti mata melihat itu kan iya gitu, Pak, ya. Yang namanya mata kan melihat, namanya lisan kan berkata, berbicara kan gitu. Itu keindahan, itu kenikmatan. Tapi ada yang di luar kadar kebolehan. Nah, itu yang menjadi terlarang. Jadi zina itu indah, tapi kalau keindahan itu di luar batas kemudian menjadi apa? Yang tadinya indah menjadi, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, kan? Kemudian al-farju. Nah, al-farju itu maksudnya kemaluan. Yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibahu. Jadi kemaluan itulah yang membenarkan atau menolak. Artinya kemaluan itu menjadi puncak, ya, menjadi puncaknya, kayak gitu. Jadi puncaknya zina yang jelas sangat terlarang dan dosanya sangat benar, itu adalah ya zina kemaluan. Jadi konsep zina yang benar-benar terlarang dan artinya tingkat kadarnya yang sangat besar tidak boleh, itu adalah zina kemaluan. Ada nggak Pak kalau orang zina kemaluan langsung gitu, tidak melalui proses mata, misalnya ada nggak? Nggak ada. Maksudnya bahwa tadi ada, makanya kan kalau
kemudian turun ke bawah atau ke tengah itu kan melalui pandangan dulu, iya kan? Makanya ada cinta itu katanya ada kata pepatah. Mata turun ke hati. Iya, dari mata turun ke hati kan kayak gitu ya. Akan kayak gitu, dari penglihatan, tangan itu dari sentuhan, ya kan, telinga dari mendengar itu kan. Ini zina kan. Telinga itu zinanya mendengar. Tapi kalau misalnya mendengar bisikan-bisikan, kata-kata yang nggak pas, tangan itu ya lewat sentuhan. Nah, kemudian sampai nanti puncaknya yang terlarang itu ya zina, kemaluan. Gitu ya. Jadi itu sudah tidak bisa dihindari. Nah, jadi Allah menetapkan bahwa yang Allah tetapkan itu seperti itu, bahwa proses orang kemudian mengalami zina yang sangat besar, yang sangat dilarang itu pasti ada proses tadi, melalui penglihatan, mulai kaki misalnya dia datang ke tempat mana itu tiba-tiba langsung seperti itu. Ya, kira-kira begitu Bapak. Di sini ya ini bagian dari ketetapan atau sistem yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Maka kalau mungkin dalam perspektif hukum ya, tentang zina yang terlarang ini, yang sekarang banyak prostitusi itu. Nah, yang harus kita tutup, harus kita halangi itu tadi zina-zina yang awalnya kecil itu, zina mata, zina tangan, zina telinga. Nah, itu yang harus kita gitu. Jadi itu bagian dari apa sistem yang harus kita pahami, gitu, bahwa zina yang sangat besar itu akan terjadi ketika zina yang tadi itu dibuka kerannya. Misalnya zina mata ya. Orang kalau misalnya membiarkan dia banyak berbuat zina, atau ada proses di mana zina mata itu dibuka lebar, ya nanti zina yang besar juga. Kalau dibiarkan orang mudah untuk mengunjungi tempat yang itu tadi, kakinya itu situ, itu akan semakin besar. Itu ya. Itu bagian dari ketetapan Allah, yaitu qadarnya. Kalau saya memahami ini dari ketentuannya. Nah, karena kalau kita bicara tentang zina, sekali lagi semua orang itu punya kecenderungan. Bapak sekalian, tadi mata kita semuanya itu normal, itu senang, itu telinga kita itu senang, itu seperti itu. Oh ya, seperti di dalam surat Ali Imran gitu Pak ya, ayat 14 kan begitu, zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa itu terhadap perempuan. Kalau perempuan itu terhadap laki-laki lawan jenis, balgani terhadap anak, senang itu semua. Wal qanatiril muqantar ya kan, terhadap harta kekayaan dan seterusnya, bagian yang sangat disukai. Dan organ tubuh kita, ini hadis ini menjelaskan apa yang menyenanginya bentuknya tadi, terlihat lisan kita, tangan kita, telinga kita, bentuk menyenanginya begitu. Sampai nanti pada puncak ya perbuatan atau kemaksiatan dosa yang sangat besar itu zina kemaluan. Supaya ini yang termasuk dosa yang sangat besar, ya, zina itu. Bahkan hukumannya juga gitu Pak ya, azani wazani yang dipelajari dulu harus di jilid itu ya Pak. Kalau hukuman orang yang berzina. Baik, itu sementara Pak. Nanti kalau ada tambahan biar selesai nanti ini kita, nanti waktu kalau terlalu panjang-panjang habis. Nah, kemudian yang 128 ini juga kita langsung intinya aja, atau langsung terjemahnya saja Pak ya. Jadi ini karena cerita ya. Cerita. Gimana nih besarkannya nih Pak Yudi? Ya, jadi ini cerita dari Abu Hurairah. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda. Membesarkan yang mana? Ya, kayaknya bukan dikeluarin. Nah, ini mas dibesarkannya nih.
Jadi ini menceritakan tentang perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi berdebat, tapi sebenarnya ini dari Bapak bayangkan ya, kira-kira debatnya Nabi Adam dengan Nabi Musa itu kapan dilakukan? Iya, apakah ketika mereka ketemu di sana di Sidratul Muntaha seperti dalam cerita Isra dan Mi'raj itu seperti apa? Nah, jadi sesungguhnya kita tidak usah mempersoalkan itulah karena itu di luar jangkauan akal kita. Tetapi ada cerita, ada pesan moral yang bisa diambil. Nah, yang ini. Yang bisa diambil dari kandungan itu hadis 100 sudah dapat ini masih ada. Saya baca aja dulu ya, ini terjemahnya biar cepat. Jadi Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Adam dan Musa alaihissalam pernah berdebat di sisi Allah. Namun akhirnya Adam dapat mengalahkan Musa alaihissalam dalam perdebatan itu. Musa berkata kepada Adam, kamulah Adam yang telah diciptakan Allah dengan kekuasaannya. Kemudian Allah menghembuskan ruhnya ke dalam dirimu. Setelah itu Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepadamu dan Dia menempatkanmu di dalam surga. Tetapi kemudian kamu membuat manusia turun ke bumi karena kesalahanmu. Jadi Nabi Musa ini protes nih gara-gara kamu ya Adam makan baru di kita jadi ke dunia kan. Iya kan gitu. Kalau enggak gara-gara Adam turun ke bumi ya kita keturunannya di surga terus gitu kan. Jadi Adam ini Musa protes ini ke Nabi Adam gitu ya, buat ilustrasinya gitu. Ya. Terus Nabi Adam menjawab, kamulah Musa yang telah dipilih Allah dengan risalah dan firman-Nya. Allah juga telah memberimu beberapa lembaran yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu dan mendekatkanmu untuk menerima firman-Nya. Berapa tahukah Allah telah menulis kitab Taurat sebelum aku diciptakan? Musa menjawab 40 tahun. Ada bertanya lagi, apakah kamu dapatkan di dalam kitab Taurat ayat yang berbunyi dan durhakalah Adam kepada Tuhannya serta sesatlah ia? Cerita dalam ini ya seperti dalam. Musa menjawab ya. Ada bertanya lagi, mengapa kamu mencelaku? Jadi kan nggak ada gitu kan kayak itu. Ya maksudnya nggak ada celaan gitu, hanya ceritanya yang ada gitu. Ini kan maksudnya aku turun ke bumi itu kan karena ketetapan Allah kan kayak gitu ya. Jadi maksudnya Nabi Adam itu bertanya, adakah gitu ya yang menjelaskan dalam Taurat itu bahwa aku ini sesat? Ada nggak? Ada nggak? Ya, ayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu sesat? Tidak kan? Berarti kalau begitu kan Nabi Adam diturunkan ke bumi itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Ya, bahwa cerita tadi itu hanya cerita, skenario-nya, tapi semuanya tetap dalam skenario Allah. Apapun bentuk ceritanya, tapi pada akhirnya bahwa Nabi Adam itu turun ke bumi itu karena sudah ada dalam skenario Allah kan kayak gitu. Jangan protes kalau Musa kan. Tapi memang Nabi Musa itu cerdas, orangnya sangat kritis gitu Pak ya. Ya, tapi seperti apa betul ini Allah gitu, Pak. Jadi maksudnya gini, nanti kita jangan ikut-ikutan menyalahkan. Sebenarnya udah kita diwakili Nabi Adam, Nabi Musa aja gitu kan. Kita nggak usah memprotes gara-gara Nabi Adam gitu. Jadi semuanya tetap dalam skenario. Ya, misalnya, wah gara-gara kita ini jadi manusia kan kayak gitu. Enak kalau seperti malaikat gitu. Bagaimana? Kalau manusia ini kita mau ke surga ini harus bekerja keras itu. Ya kan gitu. Kalau malaikat kan enak kan gitu. Bapak mau jadi malaikat atau mau jadi manusia kan kayak gitu.
Kan gitu. Jadi kita diciptakan sebagai manusia itu bagian dari ketetapan Allah. Kita diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan itu ketetapan Allah. Nah sekarang bagaimana kita menjalani ketetapan yang sudah menjadi keharusan yang tidak bisa kita bantah. Misalnya kalau Allah sudah menentukan ya manusia ini harus berjuang untuk bisa baiknya menempuh jalan yang terbaik, gitu kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang baik itu kita mengembangkan takwa, mengikuti jalan takwa, bukan fujur, kan kayak gitu. Karena kalau fujur itu kan nanti neraka, kan kayak gitu. Nah, untuk bisa memilih jalan takwa itu kan perlu kerja keras, mengalahkan hawa nafsu kan itu. Bisa menahan, mengendalikan, mengalahkan kalau godaan-godaan setan. Karena kalau enggak nanti kita jadi temannya setan, jadi penghuni neraka bersama setan kan kayak gitu. Nah, tapi Bapak-Bapak sekalian, kan di balik itu manusia ini menjadi makhluk yang mulia kalau dibandingkan malaikat. Makanya kan dalam Al-Quran kami muliakan anak Adam itu, walaqad karramna bani Adam. Enggak ada ayat yang memuliakan malaikat. Jadi untuk bisa mendapat predikat mulia itu yang harus berjuang. Tapi kalau nggak bisa berjuang mengalahkan hawa nafsu, manusia itu tidak rendah, ya lebih rendah daripada binatang kan kayak gitu, gitu kan. Jadi itu bagian dari sunnatullah yang Allah tetapkan. Kita tinggal mengikuti aja, tinggal memilih aja ya. Pilihan kita nanti ya harus bertanggung jawab dan risikonya, gitu kan. Nah, jadi jangan kemudian kita nyalahkan Allah. Kita tidak menyalahkan Nabi Musa, maksudnya kita terinspirasi. Oh, jadi pertanyaan itu ternyata di balik itu memang ada ketetapan Allah. Itu Bapak ya, kita nggak usah nyalahkan lah, nggak usah mengkritisi nanti siapapun. Ya. Kita pahami aja, kemudian ikuti saja sistem yang Allah tetapkan. Baik, ini apa ini? Amalan itu dengan penutupnya. Ini kita baca saja berapa menit kita. Ini yang terakhir Pak ya. Nanti kalau ada tanggapan. Dari Bukhari telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ya, telah menceritakan ini sanadnya. Kemudian di sini ada Sa'id, ya, Abu Hamzah dari Suhail bin Sa'ad As-Sa'di, bahwa Rasulullah Muhammad SAW berhadapan dengan kaum musyrikin, kemudian keduanya saling menyerang. Ketika Rasulullah SAW bergabung dengan bala tentara dan musuhnya pun bergabung kepada bala tentara mereka. Dan di antara sahabat Rasulullah SAW ada seorang yang tidak menyisakan musuh pun kecuali terus ia mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Setelah itu seorang berkata, hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapat si fulan itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka. Sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka. Bayangkan, dia sudah berjuang, berjihad, mati-matian, malah dia menjadi penghuni neraka. Bayangkan, seorang laki-laki dari kaumnya ketika berkata, aku adalah sahabatnya. Sa'ad berkata, kemudian dia berangkat bersama orang itu. Apabila dia berhenti, orang itu pun berhenti. Dan bila mana dia bergegas, maka orang itu pun bergegas bersamanya. Sahal melanjutkan, kemudian laki-laki itu atau orang yang berperang tadi ditemukan dalam keadaan terluka sangat parah hingga mengharapkan segera mati. Lalu ia itu meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya. Lalu dia membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri, ya. Nah, jadi bunuh diri itu ya jelas itu ya dosa yang sangat besar. Ya, di sini jelaskan apa ya?
Maka orang bersamanya tadi pergi menemui Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Beliau bertanya, kenapa kamu berkata seperti itu, dan seterusnya ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, memang Rasulullah diberitahu gitu ya, bahwa perjuangan yang besar itu kelihatannya mungkin secara kasat mata, secara dunia itu amalannya besar luar biasa. Tapi itu ada yang bisa merusak. Kalau di sini misalnya bunuh diri itu kan kesalahan yang sangat besar. Manusia itu tidak punya otoritas untuk melepaskan nyawanya, memisahkan jiwa dan raganya. Itu hanya terkesan, gitu kan. Jadi kita ada itu barangkali yang jadi itu bagian dari ketetapan bahwa dalam hal itu ya orang membunuh diri itu salah besar. Itu bagian dari ketetapan bahwa ya orang itu tidak boleh sesulit apapun untuk melakukan bunuh diri. Gitu. Jadi kita diuji seberapa besar pun ya tetap harus menjalani itu, bagian dari itu. Makanya ini salah satu hadis yang bisa dipakai tentang larangan eutanasia. Eutanasia itu bunuh diri dengan kesadaran dan permintaan. Di sejumlah negara Eropa itu ada yang melegalkan eutanasia. Kalau dalam Islam itu tidak boleh, haram. Itu bagian dari ya ketetapan bahwa memberi nyawa dan mencabut nyawa itu bukan urusan manusia. Itu sudah bagian dari ketetapan. Gitu Pak ya. Tidak boleh kita sesakit apapun ya, tetap kita harus berjuang. Ya kan banyak kasus eutanasia itu bunuh diri dengan permintaan karena sudah saking sakitnya, beratnya menghadapi. Apalagi di barat itu kan banyak yang keluarga itu nggak peduli. Banyak kasus eutanasia di barat itu karena mereka sudah lepas dari keluarga, anak cucunya. Jadi orang sakit, makanya dititipkan di panti jompo ya kan, yang sudah sepuh-sepuh begitu yang eutanasia itu karena mereka sudah merasa tidak tahan dengan penderitaan. Ini kalau dalam Islam tidak boleh ya. Kemudian aspek-aspek yang lain mungkin yang bisa kita baca di sini itu bagian dari ketetapan Allah itu ya tentang otoritas dan kewenangan Allah yang tidak bisa diganggu-ganggu. Misalnya dalam beramal ya, tentang ikhlas itu kan ikhlas itu otoritas Allah itu yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bapak kalau baca surat Al-Baqarah ayat 265 dan 266 tentang amalan yang sia-sia itu, orang sudah bekerja keras membuat, tapi kalau tidak disertai dengan ikhlas nanti dia sia-sia itu, tidak ada gunanya. Kalau digambarkan dalam Al-Quran itu seperti kebun kurma anggur yang dipelihara demikian susah payahnya, ternyata itu kemudian ditiup angin yang sangat kencang yang berapi, Pak ludes itu Pak di masa tua. Ini kan juga kaitannya dengan sering saya dapat pertanyaan, Pak gimana kalau orang di dunia dia banyak beramal dengan hartanya, dengan segala macamnya itu, tapi dia nggak yakin, bahkan dia misalnya tidak Islam, itu nanti di akhirat gimana? Kata saya sia-sia kan kayak gitu. Loh, kalau orang beramal di dunia bukan karena Allah, ya nanti di sana jangan mengharapkan balasan dari Allah. Dia waktu di dunia juga nggak mengakui Allah, bukan karena Allah. Kenapa di sana mengharapkan belas kasihan dari Allah? Ini gitu Pak. Itu bahwa dalam beramal itu harus lillahi ta'ala, harus ikhlas. Itu bagian dari ketetapan Allah Pak. Makanya kalau nanti di sini ada orang nggak Islam, nggak yakin sama Allah, jangan mengharapkan balasan dari Allah di sana. Balasan di surga, ya di sana nanti resikonya masuk neraka, karena gitu. Itu bagian dari ketetapan Allah. Nah, ini takdir atau ketetapan Allah yang tidak bisa di. Tapi saya kira logis saya, ya masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu yang segala-galanya, termasuk nanti berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Kalau ini juga misalnya berkaitan dengan nyawa. Coba Pak sekarang kalau berkaitan dengan nyawa, ada nggak manusia yang punya kemampuan untuk memperpendek, memperpanjang? Misalnya sekarang ingin pendek sekarang, bisa nggak kita sekarang memisahkan nyawa kita sekarang? Kan nggak bisa.
menunjukkan bahwa itu kewenangan Allah, tidak bisa mau diperpanjang. Ada kan kasus orang mau mati sekarang, mau mati, tapi kalau Allah nggak mengendaki gimana? Nggak bisa juga. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang manusia itu harus mengakui bahwa di atas dirinya itu ada sesuatu yang dialah yang melakukan. Kita ini tidak bisa melakukan segala. Apakah dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya manusia bisa melakukan segala-galanya? Tidak. Dan baru yakin nanti tentang ketetapan. Sekarang udah lewat. Alhamdulillah kita sudah selesai ini kitab yang pertama atau bagian yang pertama. Nanti kita akan beralih. Nanti kalau ada request untuk ini ada mungkin 2 pekan kemudian ya, kita akan beralih ke, kalau di Bukhari itu nanti kitabul ilmi, kitab yang kedua. Ini kan tadi kitabul iman, kitabul iman. Kitab berikutnya kitabul ilmi. Apakah mau kitabul ilmi atau ke yang lain nanti? Gitu. Kemudian dilanjutkan ya kita. Sekarang kesempatan Bapak-Bapak